Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Hendeso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan bahas lagi HP servisan guys. Oke, di depan kita ini ada Samsung Galaxy J7 ya. Ya, HP ini itu kemarin dibawa oleh tetangga saya. Beliau menceritakan saudaranya yang ada di Jawa itu mengirimkan paketan ya, yaitu HP ini. Tujuannya supaya diperbaiki di tempat saya. Nah, ini kita buka, ada Samsung Galaxy J7 internal 16 GB. Setelah saya tanyakan, itu bilangnya HP ini itu rusak bertahun-tahun ya. Setelah rusak ya disimpan di lemari. Lalu mungkin setelah lihat video saya dan mengirimkan ya, kebetulan saudaranya ada yang deket di rumah saya, lalu ya tujuannya supaya diperbaiki. Oke, saya tanyakan ini kronologinya dulu karena apa. Yang jelas dulu pernah bootloop ya bilangnya, hanya muncul logo Samsung. Setelah itu ya karena nggak bisa buka ke menu, ditaruhlah di lemari ya, nggak dibetulin. Nah, ini indikasinya HP ini tuh sudah lama sekali sudah posisi rusak ya. Oke, kita akan coba bahas ya, apakah HP ini bisa diselamatkan. Sekilas saya melihat ini tanpa ada retak ya. Berarti indikasinya HP ini belum pernah jatuh. Dan kelihatannya HP ini masih mulus guys. Oke, kita akan buka untuk bagian back cover, lalu copot baterai. Dan disitu tertera ya, Samsung J700F atau J7 2015 ya. Oke, ini kita akan coba langsung tahapan pertama, kita cek dengan Smart USB bagaimana kondisinya. Saat saya coba cas, wow, perhatiin ya di Smart USB nya dia muncul indikator pengisian. Artinya HP ini tuh sebetulnya normal berarti ya. Namun tidak muncul display lagi. Wow, dari kemarin kok kasusnya tidak muncul display ya. Ya, ini saya biarkan masih tetap ya, tidak ada display atau gambar di LCD-nya. Padahal secara fisik kita bisa melihat ya, LCD-nya itu tanpa retak. Dan untuk di Samsung J7 itu LCD-nya sudah Super AMOLED. Kalau sudah AMOLED kan tentunya awet ya, walaupun biasanya pecah tuh masih bisa. Namun ini sudah mulus tapi tidak muncul gambar. Iya. Oke, untuk mengetahui secara fix kita cek dengan power supply. Seperti biasa di setelan 4 volt ya, atau hingga 4,2 volt. Lalu sambungkan kabel negatif dan positifnya. Dan perhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power. Dia naik 0,1 ke atas lalu turun. Artinya HP ini tuh normal. Ya, berarti fix dan keputusannya HP ini tuh mesinnya normal ya. Oke, kita sudah cek dengan power supply. Oke, langsung saja kita akan bongkar ya. Kita lihat dulu spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy J7. Displaynya 5,5 in. Lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya itu hanya 1,5 GB dan baterainya 3000 mAh. HP ini tentunya sudah support LTE dan dirilis tahun 2015. HP ini menggunakan LCD Super AMOLED dan menggunakan chipset Exynos. Karena rata-rata untuk di Samsung tuh Exynos ya untuk chipsetnya. Ya, ini kita akan buka dulu untuk bagian framenya. Untuk buka bagian frame kita bantu dengan blower ya.
karena ya lumayan rada susah guys kalau buka frame, apalagi kalau kelihatannya HP belum pernah dibongkar ya. Nah ini tembak saja dengan blower ya. Untuk blower itu saya gunakan setelan anginnya 2 lalu panasnya 0,5 ya, atau hangat saja. Terus kita tembak tiap sisinya ya. Jadi untuk J7 untuk pembukaan ke arah mesin kita nggak mesti angkat LCD, tapi kita angkat dulu framenya. Jadi untuk pembukaan kita lewat belakang ya, karena kan biasanya umumnya kalau Samsung kan ngangkat LCD dulu, kalau ini kita buka bagian tulangannya. Nah untuk pembukaan tulangan ini hati-hati ya, biasanya kalau belum pernah dibongkar agak susah guys. Oke ini lepas lagi tombol power, sudah terbuka ya, dan kelihatannya mesin itu mulus banget, jadi tanpa ada tingkat korosi. Walaupun ini usianya sudah 5 tahun lebih ya, tahun 2015. Kelihatannya sih pemilik ini merawat dengan baik ya. Oke, saya sudah siapkan LCD ya. Untuk di awal kita mesti cek dulu dengan LCD yang baru ataupun yang lain ya. Yang penting LCD-nya pastikan normal dulu untuk menentukan di mana letak kerusakan. Karena kan tadi blank hitam ya. Bisa LCD, bisa juga jalur lampu ataupun jalur display. Nah ini sudah saya sertakan ya untuk harga LCD yang kontras di antara 230 sampai 250-an. Lalu yang biasa itu ada yang di bawah 200 ya. Namun biasanya tidak kontras. Oke, ini saya coba tes dengan LCD yang baru, bagaimana reaksinya. Saya tekan tombol power. Oh, ternyata muncul tulisan ya, Samsung Galaxy J7. Wow, berarti fix ya LCD yang rusak. Padahal secara fisik kita melihat ya, untuk LCD bawaan atau originalnya itu masih mulus tanpa ada retak sehelai pun. Nah ini kenapa bisa terjadi ya, padahal itu kan LCD Super AMOLED ya. Ini saya simpan dulu untuk LCD yang baru, lalu kita akan pastikan LCD yang originalnya. Ini tanpa sekali saya lihat retak di dalam ya. Biasanya walaupun di luar itu tidak retak, tapi di dalam retak itu bisa rusak guys. Namun saya melihat di sini di dalam LCD itu tidak ada retakan ya. Ya ini saya akan copot dulu untuk bagian mesin dan kita akan copot LCD originalnya. Nah ini kita pastikan untuk LCD originalnya bagaimana keadaannya ya, karena kok kayaknya apa ya, masih mulus, masih belum pecah, tapi kok tidak muncul gambar ya. Kita akan lepas, kita akan copot ya LCD originalnya. Kali ini saya akan menggunakan LCD separator demi keamanan bersama ya, karena untuk LCD AMOLED itu biasanya jika dengan blower itu rada susah, nanti bisa pecah ya. Untuk menghindari pecah, karena nantinya saya akan cek ya untuk LCD nya itu, saya masih kepo, padahal masih mulus tapi kok rusak ya. Nanti kita akan cek untuk di bagian komponen LCD nya. Nah untuk menghindari retak ataupun pecah ya, saya bukanya dengan separator LCD. Caranya ya tinggal taruh di atas separator lalu dinyalakan, lalu tunggu hingga 2 menit. Jika dia sudah panas, kita pegang untuk tulangannya, kita sambil angkat seperti ini ya. Ya, bisa terlepas dengan sempurna ya. Biasanya saya itu anti separator LCD, namun kali ini karena mempertahankan LCD original, sebelum kita cek apakah rusak di mana ya, supaya tidak pecah, saya gunakan ini ya. Ya ini sudah tercopot.
Lalu kita akan bawa ke meja servis ya. Jadi untuk pencopotan LCD yang AMOLED itu memang rada susah ya kalau manual. Jika menggunakan LCD separator lebih gampang. Oke, ini saya akan susun dulu. Dan untuk pengecekan LCD yang AMOLED, insya Allah saya bikinkan video sendiri ya, bagaimana mencari kerusakan LCD AMOLED. Padahal kita lihat LCD masih mulus ya, apakah ada yang rusak komponennya. Nah ini tunggu saja, insya Allah besok bisa kita tonton bareng-bareng ya. Oke, saya akan langsung saja pasang LCD yang sudah kita cek ya, kita tes. Dan ini ada LCD yang kontras. Oke, ini untuk pembahasan LCD AMOLED saya akan bikinkan video sendiri. Ini langsung saja saya akan pasangkan LCD yang kontras ya. Perbedaannya untuk di AMOLED itu sangat beda sekali antara yang biasa maupun yang kontras dengan yang original, terutama di tingkat ketebalan guys. Nah berhubung ini kita meminimalisir supaya tidak gantung, kita rapatkan dulu ya untuk fleksibelnya dengan cara tambahin double tip seperti ini. Lalu setelah itu kita maksimalkan untuk penguncian, kita baut semua dulu sebelum kita pasangkan, karena yang kita butuhkan tingkat presisi ya, jangan sampai terangkat sedikit ya, tidak presisi sehingga cahaya bisa keluar. Namun kalaupun terpaksa cahaya keluar ya, itu memang bisa dimaklumi ya, karena tingkat ketebalan itu sangat berbeda antara LCD yang biasa, OLED dan original AMOLED. Ya seperti biasa pemasangan ya, tambahkan lem di tiap pinggirnya. Untuk lem ini bisa menggunakan T7000 yang warna hitam ataupun yang warna bening ya. Namun saya rekomendasikan gunakan yang warna hitam karena lebih cepat ya untuk keringnya. Lalu setelah itu kita presisikan terhadap framenya. Dan pastikan tombol tengahnya atau home-nya itu terpasang dengan presisi ya, jangan sampai jenjong. Jonjeng apa jenjong ya. Oke, ini sudah kita rapikan, lalu kita pasangkan konektornya, lalu kita kencangkan. Untuk pemasangan LCD khususnya di Samsung disarankan jangan gunakan karet ya, namun gunakan solasi seperti ini ya. Biasanya untuk LCD pembelian baru di Samsung itu rawan untuk retak. Jadi untuk meminimalisir kerusakan atau tekanan sehingga bisa menjadi retak ya, gunakan solasi seperti ini ya. Namun untuk pemasangan di LCD Vivo, Xiaomi, Oppo itu enjoy saja ya, aman-aman saja. Kalau di Samsung waspadalah, bisa-bisa nombok nanti. Karena tidak jarang ya kasus penggantian LCD Samsung ini berujung dan berakhir nombok. Oke guys, jadi kasih solasi ya sampai dia itu bisa presisi, lalu kita biarkan hingga 1 jam minimal ya, lebih lama lebih bagus ya. Ini 1 jaman ya telah berlalu. Saya akan lepaskan dulu untuk solasinya ya. Nah untuk solasi ini bebas, bisa lakban, bisa solasi bening seperti ini. Nah mungkin ada yang bertanya ya, gimana kalau menggunakan karet? Boleh menggunakan karet tapi jangan terlalu kencang ya. Namun untuk lebih amannya ya gunakan solasi, karena sangat rawan pecah ya untuk LCD
Samsung yang biasa. Oke, ini saya bersihkan semua solasi dan kita langsung saja pasangkan baterainya, penutup konektor LCD-nya, lalu back covernya. Ya, mending lah ya. Di LCD yang biasa masih bisa rapat ya. Kuncinya itu fleksibel tadi, itu harus kita solasi double tip ya, supaya dia itu bisa kencang, jadi tidak tidak numpang ya. Oke, ini sudah terbuka hingga ke menu. Kita akan nyoba beberapa touchscreen-nya ya, responnya bagaimana. Nah, ini kelihatannya sih oke, dan kita masuk ritual penggeletaan. Are you ready? Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai ritual penggeletaan dan ini tentunya siap untuk digunakan. Wow, namun masih ada untuk logonya ya, kita mesti bersihkan dulu. Jadi untuk di LCD yang biasa itu di pembelian baru pasti logo tertutup ya. Jadi logo Samsungnya itu masih ketutup warna hitam seperti ini. Cara pembersihannya bisa menggunakan minyak kayu putih. Kasih minyak kayu putih lalu kerok dengan koin ataupun dengan cutter, namun pelan-pelan ya. Pastikan sampai dia itu bersih. Dan ini pengalaman ya, saya dulu pernah di saat sudah selesai masang LCD, kalau tidak salah dulu itu J1AC ya, lalu di saat seperti ini ngerok-ngerok logo Samsungnya, padahal pemilik sudah nunggu di luar ya, sambil nunggu HP-nya mau diambil. Di saat saya ngerok, saking semangatnya ketekan krek, akhirnya pecah. Iya, gara-gara ngerok seperti ini aja. Jadi di saat ngerok dengan koin jangan dengan tekanan ya, lembut saja, karena dengan tekanan itu sangat rawan untuk retak. Itulah kualitas dari LCD pembelian baru ya, khususnya di Samsung. Namun untuk di Samsung yang model seperti ini berbeda. Untuk di Samsung yang generasi baru ya, itu lumayan bagus-bagus ya. Untuk di seri J ya rata-rata. Oke, ini sudah kelar dan kita akan lihat di tentang ponsel ya, untuk memastikan HP ini tuh Samsung J7 ya, J700F atau J7 2015. Dan ini alhamdulillah sudah selesai dan tidak ada tidak ada celah untuk cahaya keluar ya, sudah rapet ya. Dan ini LCD originalnya ya. Untuk LCD original ini apakah bisa diperbaiki, saya bahas di video sendiri ya. Dan ini sudah selesai dan mudah-mudahan pemilik nonton dan siap untuk diambil. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.